sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, sampai lagi-lagi kami datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama. Serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, biarlah Engkau berbicara kepada kami satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi, bicara ke dalam kebutuhan kami Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan kami mendapat teguran, biarlah hari ini kami mendapat masukan Tuhan dari firman Tuhan agar kami bahkan dalam kehidupan kami ya Bapak. Berkati setiap teman-teman yang sudah hadir Tuhan, dan
yang akan hadir kemudian, Tuhan Engkau berkati, dan mereka yang nanti akan via Zoom, via YouTube, Tuhan Engkau berkati. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami, Roh Kudus, tolong kami, berikan kami pengertian, dan berikan kami kemauan Tuhan dan kerendahan hati untuk mau mengerti Tuhan, belajar dan merendahkan hati kami Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Kami sekali lagi serahkan kembali kedatangan-Mu Tuhan, dari internet, listrik, dan semua device yang kami pakai, biarlah pada hari ini jalan dengan baik Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anyway, kita langsung lanjut. Seperti yang teman-teman lihat di flyer yang sudah disebarkan tadi, kita punya judul hari ini adalah berdaun tapi tidak berbuah. Hari ini kebetulan kita masuk di bahasan lanjutan dari Injil Markus pasal 11, di mana kalau teman-teman sudah lihat dari judul dan spill ayat firman Tuhan yang di-share di grup dan juga di flyer yang ada di Instagram, teman-teman lihat kita bahas hari ini mengenai bagaimana Yesus mengutuki pohon ara, dan kemudian dia melanjutkan dengan masuk ke dalam bait suci, dan dia menyucikan bait suci di situ. Obrak-abrik meja jualan orang-orang yang ada di situ, dan kita akan belajar dua hal penting hari ini, dan sebenarnya beberapa hal penting, tapi saya bagi dalam dua bagian. Ada beberapa pembahasan sebentar kita akan lakukan. Tapi kalau teman-teman perhatikan Injil Markus yang kita pelajari dari pasal 1 sampai dengan pasal ke-8 ini, saya dapati secara pribadi dalam perenungan dan juga dalam pembelajaran, saya dapati bahwa Markus ini dia pandai untuk menggabungkan dua peristiwa yang berbeda untuk menyampaikan satu pesan firman Tuhan, atau pesan terhadap Israel pada waktu itu, atau keadaan bangsa Yahudi pada waktu itu di Yerusalem, dan juga keadaan hati dari para murid. Jadi kita lihat di pasal sebelumnya dia menggunakan orang buta yang benar-benar buta untuk menggambarkan keadaan rohani dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, dan juga bahkan para murid yang buta secara rohani, yang tidak mengerti firman Tuhan, padahal setiap hari mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, hari ini juga sekali lagi Markus akan menggunakan pesan yang kejadian nyata untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya dari bangsa Israel pada zaman itu. Nah, kita akan bahas bagian pertama dari Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai 14, dan nanti di bagian kedua itu kita akan bahas dari pasal 15 sampai pasalnya yang ayatnya yang ke-19. Nah, hari ini mungkin agak sedikit lebih singkat dari sebelumnya, di mana biasanya kita bahas panjang ayat, tapi hari ini hanya beberapa bagian. Bagian pertama dari 12 sampai 14 firman Tuhan bilang begini. Keesokan harinya, ini setelah peristiwa dia masuk ke Yerusalem ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang berdaun. Dari kejauhan dia lihat nih. Nah, menarik, Alkitab bilang begini, ia mendekatinya. Yesus datang mendekatinya untuk melihat. Kata yang dipakai itu observe, untuk bukan sekedar melihat, tapi memperhatikan dengan seksama kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Jadi dia mencari buah ya sebenarnya. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, dia berfirman kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, kisah yang sama ini teman-teman kita bisa dapati juga di dalam Injil Matius. Nanti kalau teman-teman baca di dalam Injil Matius, ini juga dibahas tentang hal yang sama, di mana Yesus mengutuki pohon ara. Nah, kalau kita ingat minggu lalu setelah kita bahas tentang Yesus memasuki Yerusalem, itu dikatakan bahwa setelah penyambutan dengan sorak-sorai di Yerusalem, dengan wah yang dengan megahnya itu, Yesus dan murid-muridnya kemudian kembali ke Betania. Jadi mereka tidak menginap di Yerusalem ya, tapi mereka menginapnya di Betania. Jadi nanti kita lihat sampai beberapa hari ke depan itu Yesus selalu bolak-balik Betania, Yerusalem, Betania, Yerusalem. Dan nanti dari masuknya Yesus ke Yerusalem sampai pada penyalibannya itu, teman-teman, itu yang kita bahas adalah ini betul-betul
1 minggu full kehidupan terakhir Yesus. Jadi yang kita kenal itu dengan Minggu Sengsara, atau dalam bahasa Inggris orang sebut dengan The Passion Week. Minggu Sengsara Yesus. Dihitung dari hari pertama dia masuk ke dalam Yerusalem sampai pada hari dia disalibkan. Itu disebut dengan Minggu Sengsara. Nah, setelah mereka kembali ke Betania, Betania by the way teman-teman masih ingat minggu lalu, Betania itu artinya House of Figs atau rumah pohon ara. Sama juga dengan Betfage, itu juga artinya rumah buah ara. Nah, itu jadi dua tempat ini yang Yesus lewati, yang Yesus datangi ini punya arti pohon ara. Dan ini bukan kebetulan, karena memang di area itu banyak ditumbuhi pohon ara. Dan kalau kita lihat juga di Yerusalem itu sangat sangat identik dengan pohon ara. Israel itu sangat identik dengan pohon ara. Bahkan kalau teman-teman tanya, apa sih yang menjadi lambang orang Israel? Kalau sekarang kita tanya apa yang menjadi lambang Israel, orang-orang akan bilang Star of David atau bintang Daud. Tapi itu baru dipakai di tahun 48 semenjak Israel bukan merdeka, Israel lahir kembali jadi suatu negara yang merdeka. Tapi kalau kita lihat dari sejarah Alkitab, baik dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru di zaman Yesus, lambang dari bangsa Israel itu adalah pohon ara. Nah, jadi ini sebentar kita teman-teman akan mulai mendapat lebih clear pesan yang ingin Yesus sampaikan dari kenapa dia harus mengutuk pohon ara ini. Jadi dari perjalanan mereka masuk kembali ke Yerusalem, dari jauh Yesus melihat ada pohon ara, rupanya dia lapar pada waktu itu, dan Alkitab berkata bahwa dia mendekat untuk melihat-lihat. Markus ini pandai teman-teman dalam menggambarkan detail. Saya senang kalau kita belajar secara eksposisi itu kita punya kesempatan untuk melihat sesuatu itu secara lebih seksama, pesan yang terkandung di dalamnya, dan seperti apa sih settingnya pada waktu itu. Dan kalau teman-teman mau visualisasikan, itu sangat gampang kalau kita belajar secara eksposisi. Nah, dari kejauhan mereka berjalan, terus Yesus dan murid-muridnya mungkin juga lapar pada waktu itu, dan mereka melihat dari kejauhan ada sebuah pohon ara. Dari jauh kelihatan jelas, ini rimbun, daunnya banyak. Alkitab bilang dia melihat dan pohon itu berdaun. By the way, pohon ara dan buah ara, daun pohon ara dan buah ara itu sama-sama hijau, teman-teman. Nanti sebentar saya tunjukkan gambarnya. Sama-sama hijau, jadi kalau kita mau melihat pohon ara apakah ada buah, harus datang dekat supaya kita lihat mana buahnya, mana daunnya. Karena pasti kalau dari kejauhan tersamarkan. Makanya Yesus datang mendekat ke pohon ini untuk melihat apakah dia bisa dapatkan sesuatu. Gitu. Atau di Matius dia pengen mencari buah di situ, buah ara di situ. Kita berkata Yesus mendekat untuk melihat di situ, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Nah, menariknya ini pohon ara dari jauh sudah kelihatan indah, rimbun, kelihatan segar dan kelihatannya bertumbuh. Tapi satu hal yang kemudian menjadi alasan pohon ini dikutuk adalah karena tidak ada buah. Nah, nanti kalau teman-teman baca di situ kelanjutannya, memang Yesus mengutuki pohon itu karena pertama tidak ada buah dan memang tidak pada musimnya pada waktu itu. Alkitab bilang selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Nah, sekarang kalau kita mau berpikir secara logis atau berpikir secara orang bilang berpikir lurus-lurus, kita akan mengira bahwa Yesus ini kayak kurang kerjaan ya. Kok mungkin saking laparnya, saking orang kalau lapar biasanya kan amarah naik. Mungkin orang akan berpikir seperti itu ya pada Yesus, bahwa masa sih saking laparnya pohon ara yang tidak salah apa-apa, memang kan belum musimnya, tapi kenapa toh pohon ini dikutuk sampai dia tidak lagi menghasilkan buah. Bahkan ada komentator Alkitab yang guyon, dia bilang begini, peristiwa Yesus mengutuki pohon ara ini sama dengan dia bilang mengatakan seolah-olah Yesus itu buang-buang kuasa untuk sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Karena pohon itu kalau teman-teman baca di kisahnya di Matius dikatakan ketika Yesus mengutuki pohon itu langsung kering dari akar. Dan itu peristiwa mujizat luar biasa teman-teman. Kita tahu ya kalau teman-teman punya pohon, kita tanam pohon. Kalau pohon itu kering, biasanya dia tidak kering dari bawah ke atas, dia keringnya dari atas ke bawah. Betul ya?
kita kalau punya pohon, saya punya pohon mangga dulu besar, dan makin ke sini pohon itu makin apa namanya, kekurangan air atau gimana gitu sampai akhirnya kering. Tapi dia tidak kering serta merta itu, tapi dia keringnya dari atas dulu. Daun-daunnya mulai kering, apa batang-batangnya mulai kering sampai akhirnya dia seperti mengerucut dan tidak lagi menghasilkan buah. Tapi yang terjadi dengan pohon ara ini, dia mengeringnya itu justru dari akar. Karena perkataan Yesus, langsung dia kering dari akar. Nanti keesokan harinya ketika para murid kembali ke Betania, mereka lewat, mereka bilang, nah ini guru yang kemarin guru kutuk, pohon ini sudah kering sampai dari akar-akar sampai ke atas. Jadi apa namanya, ada orang bilang ini kok Yesus sejahat itu sih, saking laparnya pohon ini belum berbuah kok di pohon dikutuk. Nah, kadang kita kalau baca sekilas sulit untuk mengerti dan kita akan berpikir Yesus kok sampai segitunya sih, apa perlu harus mengutuki hanya karena lapar. Tapi untuk benar-benar memahami sepenuhnya perikop ini, teman-teman, bacaan ini, kita harus perlu memiliki pemahaman pertama tentang pentingnya pohon ara dan kaitannya dengan bangsa Israel, dan memahami bagaimana pohon ara itu sering digunakan dalam kitab suci untuk menggambarkan Israel secara simbolis. Dan juga kita harus memiliki pemahaman dasar tentang pohon ara itu sendiri. Musim tanamnya kapan, kapan dia berbuah, kapan kita bisa panen buah ara itu. Nah, satu hal yang menarik teman-teman, kalau kita pahami cara tumbuh pohon ara, maka kita akan mengerti kenapa Yesus marah. Dan amarahnya ini bukan sekedar kepada pohon ara, karena ada lesson yang penting yang sebenarnya nanti kita akan temukan di bagian berikut yang kita baca ketika Yesus sudah sampai di bait suci nantinya. Nah, perlu teman-teman ingat, di Kupang kita tidak pohon ara ya, tapi kalau teman-teman pelajari, nanti bisa di Google banyak materi atau sumber-sumber yang menjelaskan tentang apa namanya pohon ara. Pohon ara itu teman-teman biasanya sebelum daunnya muncul, sebelum daunnya keluar, yang akan keluar terlebih dahulu itu adalah buahnya. Jadi buah itu mendahului daun, buah ara. Nah, apalagi kalau di tanah dan iklim yang baik, teman-teman, itu saking baiknya tanah dan juga iklim itu, kalau kita tanami pohon ara di situ, maka bisa dipanen itu sampai 10 kali di dalam 1 tahun. Nah, apa yang terjadi dengan pohon ara di sini ketika Yesus mengutukinya? Kita lihat jelas bahwa dari jauh, apa rimbun, sudah kelihatan rimbun, daunnya kelihatan jelas. Tapi ketika datang ke sana ternyata tidak ada apa namanya, tidak ada buah. Dengan kata lain kita mau bilang bahwa buah pohon ara ini sudah melanggar kodratnya ya kalau kita mau bilang ya, karena secara normal pohon ara itu sebelum ada daunnya sudah ada buah duluan. Artinya kalau dari jauh sampai kelihatan rimbun, apa daun-daunnya lebat, itu satu penanda atau indikasi bahwa harusnya sudah ada buah di situ, terlepas sudah atau belum musimnya. Tapi kalau sudah ada daun muncul, apalagi kalau sampai daunnya lebat, indikasinya bahwa sudah harus ada buah ara di situ. Nah, mungkin yang didapati tidak langsung buah ara yang matang. Nah, ini satu hal mengenai buah ara yang teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut. Buah ara itu sudah bisa dimakan dari apa namanya, kalau di Kupang kita bilang dari masih lusuk. Itu sudah bisa dimakan, walaupun mungkin tidak semanis atau tidak manis seperti buah ara yang matang, tapi paling tidak itu sudah bisa dimakan dan biasanya itu dipakai sebagai makanan untuk penahan lapar bagi orang-orang yang berziarah. Jadi buah-buah ara yang masih muda, yang masih kecil itu sudah bisa dimakan. Nah, apalagi buah yang pohonnya itu sudah lebat, harusnya buahnya sudah matang di situ. Nah, ketika Yesus sampai di sana, ternyata dia tidak menemukan apa-apa di situ. Nah, maka Yesus berkata pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu untuk selama-lamanya. Bukan cuma untuk musim itu, tapi untuk selama-lamanya. Di sini kita lihat bahwa Yesus sangat membenci yang namanya ketidakberbuahan atau unfruitfulness. Sekali lagi kita ingat ya, Betania itu sendiri artinya rumah pohon ara, rumah ara atau Betfage yang juga berdekatan dengan Betania yang harus dilewati Yesus sebelum masuk ke Yerusalem. Itu juga artinya rumah buah ara. Artinya pohon ini tertanam di satu kota yang memang identik dengan pohon ara. Dia ditanam di tempat yang tepat. Harusnya dengan
daun yang sebegitu lebat harusnya sudah ada buah, tapi ternyata tidak ada buah. Jadi hanya sebagai tontonan saja bahwa pohon ini rimbun, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, pertanyaan berikutnya, tapi kenapa harus sampai dikutuk? Kembali lagi teman-teman, untuk benar-benar memahami kenapa penting sampai cerita kutukan ini terhadap pohon ara ini harus ditulis dalam Alkitab dan kenapa harus terjadi, kita harus pahami dulu teman-teman setting cerita ini. Kita lihat bahwa Yesus ada di Yerusalem pada waktu itu. Yerusalem adalah kota suci dari bangsa Israel, dan bahwa bangsa Israel, kalau teman-teman lihat ke belakang di dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu digambarkan itu dengan pohon ara. Nanti teman-teman bisa baca, bisa sambil tulis di Yesaya 34 ayat 4 itu digambarkan Israel sebagai pohon ara. Yeremia 24 ayat 1 sampai 8 itu juga pohon ara menggambarkan Israel. Hosea 9 ayat 10, Lukas 13 ayat 6 sampai 9 itu juga menuliskan menggambarkan Israel dan pohon ara. Jadi Israel itu sering digambarkan dengan pohon ara. Jadi di mana kesuburan satu pohon ara itu menggambarkan kesuburan Israel. Gitu. Sama halnya dengan matinya pohon ara atau layunya pohon ara itu juga menggambarkan layunya Israel. Nah, jadi saya ingatkan kembali ya teman-teman, for your information. Sekali lagi buat teman-teman yang Zoom, ataupun yang nanti kemudian nonton di YouTube. Lambang bangsa Israel yang sebenarnya itu bukan bintang Daud, tapi adalah pohon ara. Kehadiran pohon ara itu, apalagi pohon ara yang berbuah, itu sering dianggap sebagai suatu simbol atau lambang berkat dan kemakmuran bagi bangsa Israel. Demikian juga, tadi saya bilang ya, ketidakadaan atau matinya pohon ara itu melambangkan penghakiman dan juga penolakan terhadap bangsa Israel. Nah, di sini kita sudah mulai dapat gambarannya ya, apa yang Yesus pengen komunikasikan dengan dia mengutuki pohon ara ini. Kita kalau lihat ke belakang, Yesus lebih dari satu kali menggambarkan, menyatakan bahwa dia akan mati di Yerusalem dan dia akan bangkit. Menyatakan bahwa dia benar-benar Mesias yang dijanjikan. Tapi bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi yang bahkan mengikuti dia sampai pada Yerusalem, mereka tidak paham, bahkan para murid tidak paham konsep Mesias ini. Mereka menginginkan Mesias yang sebagai pahlawan politik, pahlawan militer, dan bukan Mesias yang menderita seperti yang dijanjikan oleh Alkitab ini. Dan akhirnya mereka menolak Mesias yang menderita dan yang mati ini. Dan karena penolakan Israel ini, penolakan dari bangsa Yahudi ini, Allah sendiri pun dalam pribadi Yesus, dia menyatakan penghukuman, penghakiman, dan penolakannya terhadap bangsa Israel pada waktu itu dengan cara dia mengutuk pohon ara. Jadi ketika dia mengutuki pohon ara yang tidak berbuah, dia sedang menunjukkan kondisi Israel yang tidak berbuah, yang kelihatannya lebat dengan daun yang rimbun, tapi tidak menghasilkan apa-apa yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ada orang yang bilang, ini bukan alasan lah Pak, atau bukan alasan lah bro, masa sampai kutuk pohon ara. Jadi sebenarnya ada orang bilang ini bukan alasan yang kuat, karena memang belum waktunya. Kan Alkitab sendiri bilang, belum waktunya untuk buah ara, dan juga belum waktunya dipanen, apalagi kan memang belum musimnya. Tapi teman-teman lihat bahwa dengan hadirnya daun yang lebat di situ, dan kelihatan dari jauh, itu harusnya menjadi indikasi bahwa harusnya sudah ada buah di situ. Sama dengan kondisi orang Israel. Berkali-kali Yesus menegur bangsa Yahudi, orang-orang Israel, karena kemunafikan mereka yang dari luar kelihatannya hebat dalam hal beragama, hal rohaninya mereka itu luar biasa. Bahkan di pasal sebelumnya kita bahas bagaimana ada seorang pemuka agama yang kaya raya, masih muda, kaya raya, dan juga taat beragama. Dia datang dengan membanggakan dirinya bahwa dia sudah melakukan semua perintah hukum Taurat. Dari luar kelihatannya hebat, tapi Yesus bilang, kamu pergi jual hartamu, bagi kepada orang miskin, baru datang kembali ikut aku. Orang ini kecewa dan menolak Yesus. Dia tidak siap untuk menerima panggilan ini, karena yang mengikuti dari panggilan itu adalah hal-hal yang mungkin tidak mengenakan buat dia. Dan inilah keadaan orang-orang Israel.
secara rohani kelihatannya mereka rela berkorban, secara rohani mereka taat pada agama, secara rohani kelihatannya hebat, wah, tapi sebenarnya tidak menghasilkan buah apa-apa. Nah, ini juga jadi teguran buat kita orang Kristen yang kadang kelihatan hebat di gereja, kelihatan hebat di persekutuan, kelihatan hebat di atas mimbar dalam pelayanan, tapi pertanyaannya apakah kita menghasilkan buah? Karena berdaun saja tidak cukup sebagai orang Kristen. Alkitab mengatakan kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Kristen yang berbuah, bukan Kristen yang berdaun. Makanya kadang-kadang mungkin apa ya, agak jadi sindiran ya kalau kita lihat orang-orang yang wah di atas mimbar tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sering saya bilang, itu cuma daun saja, itu bukan buah. Karena kalau mau buah harus bisa dirasakan oleh seseorang kan, oleh orang lain. Kalau daun saja itu hanya dimakan oleh kambing domba. Tapi kalau buah harus bisa dirasakan, dicicipi oleh manusia. Nah, inilah kemunafikan yang ditegur oleh Yesus, dan seringkali kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, hanya satu kata yang sering Yesus pakai berulang kali untuk menegur mereka, dan kata itu adalah munafik. Munafik. Bahkan pernah Yesus menegur orang Farisi itu dengan lebih keras. Dia bilang apa? Kalian itu sama seperti kuburan. Kuburan yang dilabur putih, dari luar kelihatannya putih bersih. Apalagi orang-orang Yahudi, ahli Farisi, orang-orang Farisi kan sering pakai jubah-jubah putih panjang ya, apalagi imam-imam kepala. Tapi Yesus bilang di dalam kubur itu ternyata ada tulang belulang, yaitu sama seperti kalian. Di luar kelihatan bagus, tapi di dalamnya mati kalian. Nah, makanya Yakobus kemudian menggemakan kembali pesan ini dengan dia bilang bahwa iman saja tanpa perbuatan itu mati. Sama seperti Yesus bilang, ya dari luar kelihatan bagus, di dalam itu jenazah. Di dalam itu bahkan bukan cuma jenazah, ini kan masih ada dagingnya ya, tapi di dalam itu sudah tulang belulang. Nah, itu kondisinya orang Israel pada waktu itu. Nah, karena orang Israel digambarkan simbolnya Israel adalah pohon ara, maka bukan kebetulan peristiwa Allah dalam kemahatauannya dia tahu bahwa dia akan tiba, dan dalam pengaturan ilahi sudah ditentukan bahwa pohon ara ini tidak akan ada buah dan akan menjadi gambar Israel yang tidak berbuah. Dan ketika Yesus pronounce penghakiman dan kutukan terhadap Israel lewat mengutuki pohon ara ini, dia sedang mengucapkan penghukuman bagi Israel. Dan nanti kita akan lihat bahwa di tahun 70 Masehi, itu sekitar 40 tahun kemudian dari kenaikan Yesus ke surga, terjadi penggenapan terhadap kutukan yang Yesus ucapkan itu, di mana Yerusalem itu benar-benar hancur. Nanti kita lihat di bagian berikutnya, kita pelajari di mana Yesus menangisi Yerusalem. Karena dia sudah hadir di Yerusalem, tapi Yerusalem tidak sadar bahwa anak manusia ada di tengah-tengah dia. Sampai Yesus bilang, kita akan lihat gedung yang megah ini, bangunan yang megah ini, bait suci. Nanti kalau teman-teman pernah ingat, kita pernah bahas tentang bait suci Herodes, artinya yang dipugar kembali oleh Herodes, itu besarnya itu minta ampun. Bahkan kalau masih ada sampai saat ini, itu bisa menjadi satu keajaiban dunia, teman-teman. Karena saking besarnya, luasnya, dan saking tingginya, itu berapa ratus meter tingginya, itu kalau orang buang diri di atas ke batu, dia akan pakai, dia baru terjun, belum sampai bawah, dia sudah mati, pasti. Makanya Yesus ketika dia dicobai iblis, bawa dia ke hubungan bait Allah dan uji dia, kalau kamu anak Allah, lempar, buang dirimu ke bawah. Karena Alkitab berkata bahwa dia akan kirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya. Jadi semegah itu bait Allah, tapi Yesus bilang tidak akan ada satupun batu yang tersusun hari ini akan dibiarkan tersusun satu di atas yang lain, karena semua akan dihancurkan. Dan itu tergenapi ketika Jenderal Titus menyerang Yerusalem di tahun 70 Masehi. Karena di dalam bait suci itu ada emas, di dalam batu-batu di bagian dalam itu ada isi emas. Jadi ketika mereka membakar bait suci, emas-emas itu meleleh, teman-teman, dan masuk sampai ke celah-celah batu. Akhirnya untuk mendapatkan emas-emas itu, tentara-tentara Romawi yang menyerang Yerusalem, mereka benar-benar melululantahkan gedung itu, batu-batu yang tadi bertumpuk, mereka singkirkan satu sama lain supaya bisa mengeruk emas di dalamnya. Dan yang tersisa hari ini hanyalah tembok ratapan itu yang kita lihat di Yerusalem, sisa sebagai untuk
orang Israel ingat kembali, ini yang kalian banggakan dulu, yang kalian agung-agungkan, sekarang hanya tinggal tempat untuk meratap. Yang tadinya tempat ibadah, sekarang justru jadi tempat untuk orang meratap. Nah, karena mereka menerima Mesias pada waktu itu hadir di tengah mereka, tapi mereka tidak sadar, bahkan mereka menolak. Nah, jadi dengan membersihkan bait Allah dan mengutuk pohon ara, menyebabkannya mati, Yesus mengumumkan penghakimannya yang akan datang atas Israel dan juga menunjukkan bahwa dia sanggup bukan hanya untuk mengucapkan kutukan dan penghakiman, tapi dia sanggup untuk melaksanakan kutukan itu. Di sini, kita hari ini, harusnya kita yang mendengar firman hari ini, mendengar ini sebagai satu berita buruk buat kita juga, teman-teman, agar kita berhati-hati. Karena satu hal, kalau teman-teman tanya pada saya, hal apa sih salah satu, bukan satu-satunya, tapi salah satu yang dibenci Yesus dalam pelayanannya adalah kemunafikan. Dia paling benci itu, kemunafikan. Dan dia tidak segan-segan untuk menghakimi dan juga mengutuki yang namanya kemunafikan. Artinya di luar lain, di dalam lain. Itu orang Kupang bilang muka belakang. Nah, itu hal yang paling dibenci oleh Yesus. Dan ini juga mengajarkan prinsip bahwa pengakuan dan ketaatan beragama saja. Catat ini baik-baik, teman-teman. Pengakuan dan ketaatan beragama saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan kita, kecuali kita punya buah di dalamnya, buah yang kita hasilkan, buah keselamatan yang sejati yang dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Saya sekarang tidak percaya orang yang, kalau misalnya kita baru kenal, terus dia langsung ngomong hal firman Tuhan. Saya selalu bilang, lu mau tipu siapa? Mungkin saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena kadang-kadang saya tidak akan langsung menjatuhkan penilaian pada saat perjumpaan pertama. Kita kenal, ngobrol, hangout dulu, nanti baru saya akan kelihatan orang ini benar-benar seperti yang dia katakan atau tidak, seperti yang dia ucapkan atau tidak. Karena nanti perbuatan itu selalu berbicara yang sesungguhnya, teman-teman. Makanya kalau kita mau lihat orang munafik atau tidak munafik, jangan dengar dari apa yang dia katakan. Lihat dari apa yang dia lakukan, sesuai tidak dengan yang dia katakan. Jadi ini satu-satu cara kita bisa melihat apakah seseorang itu munafik atau tidak ya. Bentar, saya mute dulu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini teman-teman harus ingat, tadi Yakobus 2 itu juga bilang bahwa Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Makanya Yakobus bilang lu bilang lu beriman, tapi saya bisa menunjukkan iman saya lewat perbuatan. Kamu bisa tidak? Gitu. Jadi Yakobus mau bilang bahwa ya sudah, kita jangan ngomong lah. Semua orang itu bisa ngomong. Nanti kalau tidak salah di Yohanes atau di Korintus, saya lupa pastinya. Tapi dia bilang, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi mengasihi dengan perbuatan. Jadi pelajaran dari pohon ara ini adalah bahwa kita harus menghasilkan buah rohani. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ingat ya teman-teman, bukti kedewasaan rohani seseorang itu bukan karunia roh. Catat ini sekali lagi. Bukti kedewasaan rohani, seseorang lahir baru dan seseorang dewasa rohani bukan kalau dia punya karunia roh. Bukan karena dia bisa bahasa roh, bukan karena dia bisa bernubuat, bukan karena dia tumpang tangan orang sembuh. Tidak, itu karunia roh. Tapi Alkitab tuntut dari kita itu adalah buah roh, bukan karunia roh. Karena karunia roh itu bisa kita tiru. Siapa saja bisa. Saya kalau coba mau pura-pura bisa bahasa roh, saya tinggal buka-buka mulut, orang bisa percaya. Tapi buah roh tidak bisa kita tiru. Ingat ya teman-teman, perbuatan baik itu kita tidak bisa pura-pura. Capek pastinya. Orang kalau yang benar-benar baik dalam dirinya itu mengalir natural. Tapi kalau orang yang pura-pura baik, ujung-ujungnya dia capek sendiri. Sama halnya dengan orang bodoh, teman-teman. Orang bodoh, orang pintar bisa pura-pura bodoh. Orang bodoh tidak bisa pura-pura pintar. Pasti kelihatan. Orang baik bisa pura-pura tidak baik. Tapi orang tidak baik tidak bisa pura-pura baik. Dia pasti capek sendiri. Dia akan jenuh sendiri. Dan aslinya pasti akan kelihatan. Bagaimana supaya kita tahu bahwa seseorang atau perbuatan baik kita itu genuine atau asli atau nyata dan real, kita minta bantuan Roh Kudus. Karena tanpa bantuan Roh Kudus kita tidak bisa melakukan perbuatan baik yang sejati. Kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Kita dalam kemampuan kita sendiri tidak bisa melakukan atau menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau Roh Kudus tidak turut campur tangan,
di dalamnya. Jadi teman-teman ingat, Tuhan Yesus sendiri menghakimi unfruitfulness, ketidakberbuahan itu dia benci dan dia hakimi itu. Dia kutuk pohon ara sebagai lambang kutukan atas Israel dan menuntut setiap orang yang mengaku adalah penyembah Tuhan, orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan dituntut untuk lewat hubungan dia dengan Tuhan menghasilkan buah dan buah yang banyak. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Nanti teman-teman bisa baca di situ. Nah, di pesan yang saya share tadi di Instagram dan juga di WhatsApp, saya kutip dari Matthew Henry. Matthew Henry bilang begini, menarik, saya suka komentar dari Matthew Henry. Dia bilang tentang pohon ara ini. Dia bilang bahwa alasan lain Yesus mengutuk pohon ara adalah agar pohon ara ini tidak terus menipu orang dengan menyebarkan daunnya seolah-olah pengen mengatakan sekarang sudah waktunya untuk buah ara. Tetapi ketika orang mendekat ternyata tidak ada buah ara yang bisa dipersembahkan untuk mereka. Nah, sama seperti pohon ara, orang-orang Yahudi dan orang-orang beragama pada waktu itu, bahkan para pemimpin agama pada waktu itu adalah penipu. Nah, kita harus jujur, kita juga adalah penipu. Kadang-kadang kita bilang lain, kita tunjukkan yang hebat-hebat saja, tapi di dalamnya kita itu busuk. Kita sama seperti ini, dan Yesus memperingatkan penghakiman sebagaimana dia menghakimi pohon ara ini. Dia mau bilang barang siapa yang bilang dia penyembah Tuhan tapi tidak menghasilkan buah, ini yang akan terjadi dengan mereka. Teman-teman ingat, kita ikut Tuhan jangan hanya terbawa dengan berkat Tuhan. Allah itu adalah Allah yang memberkati, dia juga Allah yang mengutuki. Makanya saya bilang, ketika orang bilang pada sama teman-teman pada kita bahwa dia bilang saya berdoa semoga Tuhan menggenapkan janjinya atas hidupmu, jangan cepat-cepat kita bilang amin, teman. Kenapa? Janji Tuhan itu ada janji berkat, ada janji kutuk. Dan dua-duanya sama-sama janji yang akan dia tepati. Artinya kalau dia janji dia akan memberkati kita, dia pasti tepati. Tapi kalau kita hidup dengan tidak benar, di mana kehidupan yang tidak benar itu mendatangkan kutuk, ketika dia bilang dia akan mengutuki, dia pasti akan mengutuki. Jadi jangan cepat mengaminkan ketika orang bilang, saya mendoakan semoga janji Tuhan tergenapi atas hidupmu di tahun ini, atau di bulan ini. Tanya dulu sama dia, janji yang mana Pak? Janji yang mana Bu? Janji berkat atau janji kutuk? Karena kalau orang bilang begitu pada saya takut. Saya senang tapi saya juga takut. Kenapa? Saya senang karena saya senang terima berkat ya. Tidak ada orang yang tidak suka terima berkat. Tapi saya tahu dalam diri saya bahwa saya orang yang tidak sempurna, seringkali mulut bicara lain, tindakan berbuat lain, dan hal-hal seperti itu mendatangkan kutuk. Dan jadi kalau ada orang bilang, semoga Tuhan menggenapi janjinya atas hidupmu, saya tanya dulu, janji yang mana Pak? Kalau kutuk ya tunggu dulu Pak, kita berdoa minta ampun dulu, supaya jangan terjadi. Jadi kalau Tuhan masih kasih teguran pada kita hari ini, dengar. Tadi malam saya dengar ada sebuah cuplikan video singkat dari aduh saya lupa nama, James Peterson atau siapa ya. Itu seorang pemikir hebat. Nah, dia orang yang dulunya ateis tapi tahun lalu ternyata dia mulai mempelajari pribadi Yesus dan dia mulai membuka hati untuk Yesus. Dia memang belum menyatakan dirinya Kristen, belum. Tapi tadi malam dia sempat dalam satu ceramahnya dia bilang tentang apakah saya berani menyebut diri saya sebagai a believer in God, seorang yang percaya pada Tuhan. Dari panjangnya pidatonya di akhir katanya dia bilang begini, saya belum berani untuk mengatakan saya orang percaya pada Tuhan, walaupun saya belajar untuk percaya, tapi saya tidak berani untuk menyematkan sebutan orang percaya kepada diri saya, karena saya sadar saya masih punya banyak kejatuhan, saya masih punya banyak kegagalan, karena hari ini saya berkata saya orang percaya, tapi hidup saya berkata lain, saya mengingkari Tuhan itu. Makanya saya tidak berani menyematkan kata orang percaya itu pada diri saya. Itu yang dikatakan oleh James Peterson, kalau saya tidak salah ingat namanya. Jadi banyak orang yang terlalu cepat membranding diri kan, sama seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, tapi tidak sanggup untuk memenuhi ekspektasi yang mengikutinya. Ini sebagai satu tambahan. Kebetulan saya ngajar branding kelasnya Bank Indonesia. Di materi branding itu kita belajar tentang ada beberapa fase yang teman-teman akan lewati. Ini tambahan saja.
kebetulan kita lagi bahas namanya kemunafikan. Jadi biasa kalau kita branding itu awalnya kita kasih stimulon. Stimulon itu artinya apa yang kita katakan, gaya kita, style kita itu stimulon. Apa yang kita citrakan, apa yang kita munculkan di sosial media, cara bicara kita, cara berpakaian kita, itu stimulon. Nah, itu akan menciptakan satu persepsi di mata orang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, muncul persepsi. Oh, ternyata dia tuh seperti ini. Oh, dia tuh seperti ini. Persepsi yang muncul dalam pikiran orang itu akan diikuti dengan yang namanya ekspektasi. Jadi orang kalau mau membranding diri, tapi tidak siap dengan ekspektasi, dia akan susah sendiri. Makanya kita lihat kenapa banyak artis, itu ujung-ujungnya harus jatuh ke narkoba, harus minum pil tidur, karena mungkin mereka tidak bermaksud membranding diri mereka setinggi itu, tapi citra yang timbul di mata masyarakat tentang diri mereka sudah terlalu tinggi sehingga persepsi itu mengikuti dengan ekspektasi yang mereka tidak sanggup untuk penuhi. Makanya ada orang bilang over promise, under deliver. Ngomongnya banyak, itu janjinya banyak, tapi tidak sanggup untuk menggenapinya. Nah, sama dengan orang-orang Farisi, membranding dirinya terlalu bagus sebagai orang yang agamawi, orang yang rohani, bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat, tapi ternyata mereka tidak menghasilkan buah apa-apa. Ekspektasi yang muncul itu tidak sanggup mereka penuhi. Dan hal seperti ini yang disebut Yesus sebagai kemunafikan. Yesus tidak pakai kata-kata yang terlalu sederhana seperti over promise under deliver. No, dia tidak pakai. Dia hanya pakai satu kata, munafik. Kita kalau dalam kekristenan, teman-teman, kalau kita sudah sebut diri kita Kristen, orang percaya Tuhan, teman-teman harus ingat, ini natural, teman-teman. Persepsi dalam masyarakat, dalam pertemanan kita pasti akan terbentuk. Pasti. Kalau kita bilang kita Kristen, rajin gereja, apalagi tiap hari Kamis, ikut Zoom. Orang di mana-mana menghindari ikut Zoom ya, tapi kita masih luangkan waktu ikut Zoom. Orang akan lihat, oh ini orang berarti dia rohani tinggi. Orang yang sangat spiritual, religius. Itu persepsi orang ya yang dibentuk. Biasanya persepsi itu akan diikuti dengan ekspektasi. Suka atau tidak suka, ekspektasi itu akan ada, teman-teman. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan apa yang muncul, yang kita munculkan keluar sana. Bertanggung jawab dengan citra yang kita sendiri bangun. Gitu. Jadi bukan untuk membangun personal branding kita, bukan, tapi karena kita sedang merepresentasikan Tuhan. Di Alkitab bilang, aku hidup, tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya teman-teman, sekarang yang teman-teman branding dalam dirinya teman-teman, itu bukan lagi diri kita sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi apapun yang kita buat, kalau kita gagal, yang dinista itu bukan diri kita sendiri, tapi Tuhan yang kita sembah, itu ikut dinista. Dan hal seperti ini Tuhan tidak segan-segan untuk menghakimi. Dan itu yang dia lakukan pada bangsa Yahudi dan juga bangsa Israel. Dengan terang-terangan dia mengutuki pohon ara pada waktu itu. Jadi teman-teman, kalau kita anggap ini hal yang biasa, kita perlu baca lagi kisah ini. Kita bisa tipu manusia ya teman-teman, sama seperti pohon ara. Tapi kita tidak bisa tipu Tuhan. Alkitab bilang Allah itu bukan manusia sehingga kita bisa tipu. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, kita akan lanjut di pembahasan di ayat berikutnya. Saya akan share screen, saya sekaligus menunjukkan pohon ara yang tadi saya bilang. Bagi teman-teman mungkin ada yang belum pernah lihat pohon ara di internet, saya akan kasih tunjuk. Saya juga belum pernah lihat langsung, tapi yang saya dengar katanya ada di Sabu ada buah yang sama dengan pohon ara, tapi namanya di sini berbeda. Nah, ini pohon ara dan buah ara ya teman-teman. Kalau ini dari sebelah kiri, kalau teman-teman lihat mirip seperti jambu mente ya, tapi tidak ya, ini dari jauh ini buah ara yang masih muda. Nah, ini kalau dia buah ara, kalau dia lebat itu seperti ini. Bahkan tumbuhnya itu bisa lebih tinggi, teman-teman. Bisa lebih besar sampai orang bisa berteduh di bawahnya. Nah, jadi kalau orang melihat pohon ara seperti ini, orang akan tahu bahwa oh ini berarti sudah saatnya untuk memetik buah ara. Bro Angki mungkin bisa di-mute dulu. Nah, kalau bisa kita lihat misalnya pohon ara seperti ini, tidak heran orang ekspektasi pasti sudah ada buah. Karena tadi ya kita bilang, pohon ara itu biasanya buahnya keluar duluan, nanti setelah buahnya keluar,
baru daunnya keluar. Makanya kalau sampai kita lihat seperti di gambar, sudah lebat dengan daun, artinya sudah harus ada buah di situ. Nah, ini yang Yesus marah karena sama seperti bangsa Israel, kelihatannya lebat, kelihatannya rimbun, tapi tidak ada buah. Nah, itu yang dikutuki oleh Yesus. Kemunafikan yang kelihatan hebat dari luar, tapi tidak menghasilkan apa-apa yang bisa jadi dampak buat orang lain. Nah, nanti setelah dia mengutuki pohon ara, kenyataan berikut yang terjadi adalah seperti persis yang dia lakukan terhadap pohon ara ini. Nah, ini ada satu kutipan saya dapat di internet. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Di sini ada gambar mobil rongsokan. Meskipun ditulis Pajero, semua orang yang waras tahu kalau mobil ini mobil rongsokan. Begitu pula diri kita, biar ditulis gelar apapun, orang waras tahu kualitas asli diri kita. Sama juga seperti orang Farisi yang mau membranding diri religius seperti apapun juga, kita tahu, Tuhan tahu kualitas diri kita yang sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menipu Tuhan di sini, teman-teman. Kita lanjut di bagian terakhir, ayat 15 sampai 19. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sudah Yesus masuk ke bait Allah. Nah, kalau teman-teman lihat sebelumnya, setiap kali dia masuk ke Yerusalem, pasti dia langsung masuk ke bait suci, bait Allah. Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. The temple courts, ya. Nanti kita bahas itu. Lalu ia mengajar mereka. Katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Penyamun pencuri, ya teman. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha membinasakan dia. Ini bukan cuma membunuh, pakai kata yang lebih kasar, membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Jelang malam, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Nah, di sini kita dapati Yesus tadi marah dengan pohon ara dan sekarang dia marah lagi dengan orang-orang di bait suci, bait Allah. Orang kalau baca pertama kali orang bilang Yesus menjadi angry man di sini. Ada apa sih dengan Yesus sampai segitu marahnya dengan orang-orang? Apalagi ini mendekati masuk hari Paskah Yahudi, ya. Jadi atau bahasanya kalau tidak salah, ya, kalau tidak salah ucap Pesah Misraim atau Paskah Mesir. Karena Paskahnya orang Israel itu adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Sedangkan kita orang Kristen merayakan Paskah itu adalah keluarnya kita atau bebasnya kita dari dosa. Jadi Mesir itu lambang dari dosa. Kita adalah lambang dari Israel itu. Jadi orang Israel keluar dari Mesir itu adalah gambaran kita keluar dari dosa. Jadi kalau ada yang tanya apa yang membedakan antara Paskahnya Yahudi dan Paskahnya Kristen? Paskahnya Yahudi adalah memperingati mereka keluar atau dibebaskan dari dari Mesir, sedangkan dan juga memperingati bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tulah yang terakhir di mana matinya anak sulung itu. Sedangkan Paskahnya orang Kristen adalah dengan darah anak domba kita diluputkan dari murka Allah yang akan menimpa dunia, dan juga Paskah kita digambarkan dengan kita dibebaskan dari dosa. Itu beda dari Paskahnya orang Kristen dan juga Paskahnya orang Yahudi, ya, kalau teman-teman mungkin pernah ditanya oleh orang lain. Nah, kembali ke sini sambil kita bahas bagian akhir ini. Apa yang terjadi di sini sampai Yesus begitu marah, sampai dia harus mengobrak-abrik bait suci ini. Orang-orang yang berdagang, dagangannya itu dibongkar bangkir sama Yesus di situ, dan sampai dia marah besar. Sampai kalau kita baca nanti di Matius itu dia sampai buat cambuk pakai tali yang ada di situ untuk usir orang-orang yang berdagang di situ, yang berjualan di situ. Nah, sekali lagi kita perhatikan lagi sejarah. Kenapa sampai Yesus jadi semarah itu, teman-teman? Ini saya kutip, ya, dari catatan Yosefus, seorang sejarawan Yahudi. Kita tahu dia itu hidup sejaman dengan Yesus dan juga sejaman dengan para murid-murid Yesus. Dia menulis bahwa pada Paskah
Paskah ini ya, Paskah Yahudi ya, penduduk Yerusalem itu biasa membengkak sampai menjadi 2 juta jiwa di hari Paskah. Kenapa? Karena pada saat hari Paskah itu orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, artinya dari bangsa lain yang beragama Yahudi, dari kota-kota lain itu mereka kembali ke Israel, mereka kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi kalau misalnya apa namanya Kupang misalnya, Kupang ini orang-orang Yahudi yang jumlah penduduknya misalnya 500.000, tiba-tiba membengkak menjadi 2 juta jiwa di hari Paskah atau menjelang Paskah itu karena orang-orang semua berdatangan. Nah, orang-orang Yahudi dari bangsa-bangsa lain ini yang datang untuk beribadah dan juga untuk merayakan Paskah di Yerusalem kan tidak mungkin mereka akan datang dari perjalanan jauh ini dengan membawa hewan kurban, kan tidak mungkin. Tidak mungkin mereka akan datang dengan membawa domba dari misalnya dari Mesir, dari Lebanon atau dari Spanyol, tidak mungkin. Mereka tidak mungkin membawa korban dalam perjalanan karena pasti menghindari penyamun atau perampok di jalan. Itu tidak aman atau terjadi apa-apa sehingga korbannya lecet, tidak bisa karena persembahan korban harus korban yang sempurna. Nah, hewan kurban itu harus dipersiapkan, teman-teman. Domba-domba atau anak domba atau burung merpati itu harus dipersiapkan di bawah umur 1 tahun, tidak bercacat, tidak bercela, harus sempurna. Kalau tidak dia ditolak. Karena kalau persembahannya ditolak, orang yang membawa persembahan itu ditolak. Kalau persembahan satu bangsa itu ditolak, satu bangsa itu ditolak. Makanya kita punya iman percaya Yesus sebagai korban kita, dia tidak mungkin ditolak oleh Allah. Karena Yesus diterima, kita bisa punya keyakinan percaya, kita pun tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya kita percaya kalau kita pegang Yesus, kita punya Yesus, kita pasti selamat. Karena kita datang bukan dengan kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran Yesus yang diberikan kepada kita. Nah, jadi setiap keluarga bangsa Israel, orang Yahudi itu harus mempersembahkan satu korban. Biasanya bisa bersama-sama. Tapi di sini hanya mereka yang sudah bersunat dan bersih di hadapan hukum yang bisa ikut berpartisipasi dalam ritual ini. Nah, para peziarah tadi yang saya bilang, tidak mungkin mereka bawa pikul, binatang dalam perjalanan jauh, apalagi zaman dulu belum ada mobil ya, seperti sekarang, sepeda, motor belum ada. Jadi mereka tidak mungkin akan datang dari jauh dengan bawa hewan kurban ini. Nah, yang mereka bisa lakukan adalah mereka bisa tiba di Yerusalem, baru mereka nanti beli hewan kurbannya di Yerusalem. Tapi di sini kita punya 2 masalah. Mereka punya 2 masalah maksudnya. Pertama, mereka tidak mungkin dapat dengan gampang bisa menemukan hewan kurban itu di hari Paskah atau di Minggu Paskah karena 2 juta orang mau mencari hewan Paskah, hewan kurban di minggu yang sama, di hari yang sama itu susahnya minta ampun. Ya, kita tahu ya, minyak goreng sekarang orang semua cari, kita susah cari kan, apalagi domba Paskah. Nah, catatan sejarah menuliskan bahwa dalam satu hari Paskah itu bisa sampai 250.000 ekor domba. Itu bisa dikorbankan dalam satu hari. Nah, ini diperebutkan oleh 2 juta orang yang datang berkumpul, satu kali berkumpul. Jadinya susah untuk dicari. Nah, kalaupun mereka bisa mendapatkan hewan kurban, kesulitan mereka yang kedua adalah apa? Ini mereka orang asing. Walaupun mereka beragama Yahudi, tapi mereka sudah lahir besar di Mesir, lahir besar di Spanyol, lahir besar di Roma, lahir besar di Lebanon, dan mereka ketika datang kembali, mereka tidak punya mata uang yang dipakai di Yerusalem, sehingga mereka harus menukarkan dulu uang mereka supaya bisa membeli domba atau membeli hewan kurban. Nah, disinilah menjadi masalah, teman-teman. Dan kenapa Yesus marah? Karena disinilah peran dari imam-imam kepala dan orang-orang ahli Taurat di sana. Mereka membuka usaha jual beli di dalam pelataran bait Allah. Dan di situ mereka juga buka jasa tukar uang. Jadi kalau lu sudah punya uang, datang sini tukar, beli, kotong buka jasa tukar uang. Nanti setelah tukar uang, kotong juga punya jasa jual beli hewan kurban. Dan ini dijadikan bisnis oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat pada waktu itu. Nah, apa yang membuat ini sampai Yesus harus menjadi marah, teman-teman? Nah, Alkitab bilang di sini, bukankah Yesus marah? Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa?
Ingat ya, segala bangsa. Bukan hanya bangsa Yahudi, tapi segala bangsa. Nah, ini teman-teman saya mau tunjukkan satu gambar buat kita semua di sini untuk kita lebih paham kenapa Yesus marah. Karena nanti ketika Yesus mati, dia mati bukan hanya untuk orang Yahudi. Orang Yahudi tolak dia. Akhirnya keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa. Yesus mati untuk orang-orang yang bukan Yahudi juga. Nah, menariknya kalau teman-teman kita pelajari bait suci, ternyata nanti teman-teman lihat di sini. Ini saya tunjukkan denah gambar dari bait Allah. Di dalam bait Allah ada pelataran yang dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi disebut dengan the Gentiles court atau pelataran bangsa lain. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di gambar di bagian sudut kiri atas ada tulis di situ courts of the Gentiles atau pelataran bangsa lain. Ini yang ada seperti lapangan luas di sini. Nah, nanti di bagian kanan bawah teman-teman lihat juga di sini ada tulis court of the Gentiles. Nah, ini adalah pelataran yang dikhususkan oleh orang-orang non-Yahudi. Nah, ini kalau gambar dekatnya seperti ini. Nah, ini court of Gentiles. Nah, disinilah orang-orang non-Yahudi ini bisa datang untuk mendekat kepada hadirat Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang non-Yahudi lahir dari luar bangsa Israel, pengen untuk kenal dengan Tuhannya orang Israel, dan pengen untuk mempelajari dan menjadi penyembah dari Yahweh-nya, Elohim-nya bangsa Israel, mereka tidak bisa masuk sampai ke pelataran dalam, teman-teman. Jadi nanti kita bisa bahas di lain waktu untuk detailnya, tapi di bait suci itu ada beberapa pelataran yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu ya. Ada court of Gentiles di sini yang adalah pelataran bangsa lain, orang-orang non-Yahudi. Nanti kita lihat ada pelataran khusus untuk perempuan. Itu ada pelataran khususnya sendiri. Ada pelataran khusus untuk para imam atau orang-orang Israel. Itu khusus lagi. Nah, jadi orang-orang non-Yahudi tidak bisa langsung masuk ke dalam. Tidak bisa. Mereka harus dari court of Gentiles. Disinilah mereka bisa mendengar firman Tuhan diberitakan. Dan nanti ketika mereka mengenal Tuhan, mereka tidak bisa langsung ke dalam. Harus dari court of Gentiles ini. Nah, cilaka 12-nya apa teman-teman? Kenapa Yesus marah? Karena orang-orang yang pengen datang untuk mengenal Tuhan, mendengar pemberitaan firman Tuhan, orang-orang non-Yahudi ini, mereka terhalang karena apa? Orang-orang ini berjualannya itu di court of Gentiles itu. Di dalam pelataran bangsa lain itu. Nah, itu Yesus marah. Yesus bilang, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Artinya orang-orang lain yang tadi pengen datang kenal Tuhan, mereka harusnya bisa berkenalan dengan Tuhan di situ. Dan di pelataran bangsa lain itulah tempat di mana Yesus sering mengajar. Jadi kalau teman-teman dengar baca Alkitab dan Yesus mengajar di bait suci, dia tidak mengajar di dalam, tidak, dia ngajarnya di luar, di pelataran bangsa lain itu, di mana yang datang untuk mendengar pada dia itu bukan hanya orang Yahudi, tapi orang-orang non-Yahudi juga bisa datang mendengar dia. Dan nanti ketika mereka memutuskan untuk menyembah Yahweh, Elohimnya orang Israel, mereka akan mulai pengenalannya itu dari pelataran luar ini. Nah, sayang sekali justru dari pelataran ini mereka sudah tertolak karena pelataran ini dipakai oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala untuk melakukan bisnis mereka, sehingga orang-orang ini yang tadinya bisa mengenal Allah, bisa berdoa, membangun hubungan pribadi dengan Allah, terhalang karena ada proses jual beli. Ini yang buat Yesus marah. Dia datang untuk semua orang, untuk membasuh dosa semua orang. Tapi orang-orang di dalam bait suci ini justru menjadi penghalang. By the way, kata penghalang itu bahasa aslinya itu iblis, setan. Setan itu artinya penghalang. Makanya tidak heran orang yang menghalangi rencana Allah digenapi disebut iblis. Jadi iblis itu tidak hanya yang kotong kenal ya, iblis, setan, roh jahat itu, tapi secara harafiah iblis itu artinya orang yang menghalangi. Ketika kita menghalangi penggenapan rencana Allah dalam hidup seseorang, itu disebut juga dengan iblis. Nah, di sini orang-orang yang agamawi ini, pemimpin-pemimpin agama ini yang harusnya membuka jalan untuk orang kenal Tuhan justru menjadi penghalang. Makanya Yesus marah dan obrak-abrik pelataran itu. Karena dia mau supaya di situ tempat orang bisa mengenal Tuhan pertama kali. Jadi kita paham ya di sini. Ini menunjukkan betul-betul kematian rohaninya orang Israel sampai tidak peka dengan kebutuhan rohaninya bangsa lain yang
perlu untuk mengenal Tuhan. Makanya di awal Yesus sudah pronounce, sudah menyatakan kutukan hukuman atas Israel itu lewat dia mengutuki pohon ara tadi. Itu menggambarkan, jadi kematian pohon ara itu menggambarkan kematian dari bangsa Israel. Jadi bukan cuma mereka mati secara rohani, nanti 40 tahun kemudian itu Israel itu benar-benar porak-poranda tersebar lagi ke seluruh bangsa. Jadi paham ya sekarang kita mengerti kenapa Yesus begitu marahnya hampir sampai dia harus obrak-abrik bait Allah di situ. Orang-orang yang berjualan di situ karena seharusnya ini menjadi public testimony tentang perbuatan Allah. Tapi sebaliknya justru tempat ini menjadi pintu kekecewaan bagi mereka yang baru mau masuk dalam pengenalan terhadap Allah. Apa yang kita bisa pelajari teman-teman? Hidup kita ini harusnya jadi pelataran di mana orang menjadi pintu awal orang kenal Tuhan. Tapi seringkali seperti orang-orang Israel, kita justru jadi batu sandungan. Orang lihat kehidupan kita, orang justru jauh dari Tuhan. Dan percaya teman-teman, sama seperti Tuhan tidak segan-segan menghakimi baitnya. Ingat ya, orang-orang yang berjualan di baitnya itu, dia tidak segan-segan untuk mendisiplinkan gerejanya. Kenapa? Karena gereja Tuhan kita disebut bait suci atau bait Roh Kudus. Kalau kita dalam kehidupan kita tidak membuka pintu bagi orang untuk kenal Tuhan, kita yang akan dikutuk. Catat baik-baik itu. Jadi jangan hanya terima berkat-berkat, tapi tidak terima peringatan tentang kutuk ini. Alkitab bilang di sini, di dalam Matius 5 ayat 16, ini bagian terakhir, Alkitab bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Teman silakan tulis Matius 5 ayat 16. Dan yang paling sedihnya teman-teman tahu apa di sini? Semoga kita bisa dapati sesuatu di sini. Yesus bilang, kamu jadikan rumahku sebagai apa? Sarang penyamuk. Sarang penyamuk. Kalau di versi Inggrisnya, den of thieves. Den itu gua atau lubang, tempat orang bersembunyi. Nah, ini ironi yang Yesus pengen kasih tahu. Dia bilang begini, rumahku yang harusnya disebut rumah Bapakku harus disebut rumah doa, kamu jadikan tempat pencuri bersembunyi, den of thieves, sarang pencuri atau sarang penyamun. Ini sedihnya gini teman-teman, yang dia maksud dengan pencuri di sini siapa? Tidak lain tidak bukan orang Yahudi itu sendiri, orang-orang imam-imam kepala, ahli elektor, orang agamawi, orang-orang rohani ini justru menjadi pencuri di dalam rumah Tuhan. Dan dia bilang, rumahku kamu najiskan, harusnya menjadi rumah doa, justru menjadi sarang, tempat di mana orang-orang pencuri bersembunyi. Dengan kata lain, kalau kita mau aplikasikan sekarang, kalau kita mau bilang di gereja itu banyak orang bersembunyi, pakai topeng. Mungkin kalau di luar kelihatannya orang akan ketahuan ya, tapi kalau beta masuk dalam gereja, beta berbaur dengan komunitas gereja, orang sudah akan tahu beta ini siapa. Nah ini seringkali kan gereja, tempat persekutuan jadi tempat persembunyian paling aman buat orang. Nah ini yang Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kamu jadikan rumahku sebagai tempat tempat pencuri bersembunyi. Kenapa mereka marah pengen membinasakan Yesus? Kan Yesus bilang kalian itu yang pencurinya, bersembunyi di dalam bait Allah. Orang-orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu siapa kalian sebenarnya. Munafik bersembunyi di dalam pelayanan, bersembunyi di balik mimbar, bersembunyi di balik pakaian rohani ini. Tapi Tuhan tahu di dalam hati kalian itu busuk. Teguran ini bukan cuma buat orang Yahudi, teman-teman. Ini buat kita semua. Kalau kita bilang den of thieves, sarang penyamun, jangan-jangan kita juga pencuri di dalam rumah Tuhan ini. Kita hanya kamuflase saja, masuk berbaur dalam kumpulan gereja, jemaat supaya kita kelihatan rohani, orang tidak tahu siapa kita sebenarnya. Nah ini jadi perenungan pribadi masing-masing ya. Saya tidak mau pointing fingers ke siapa-siapa, jari ke siapa-siapa, tapi ya kita merenungkan diri sendiri. Saya kutip dari David Guzik, dia bilang begini, sarang penyamun atau lubang pencuri adalah di tempat di mana pencuri itu biasanya berkumpul atau menyamarkan diri dan bersembunyi. Nah ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan dan memalukan. Karena rumah Tuhan justru menjadi tempat terbaik buat orang-orang yang tidak bertobat ini untuk bersembunyi dalamnya. Nah ini waktu saya baca bagian ini, terutama komentarnya Guzik, saya waduh,
Saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Saya bilang, saya sering kali saya menjadi pencuri itu dalam rumah Tuhan. Kelihatannya bagus, tapi kalau kita mau selidiki diri kita sendiri ya, kita dan Tuhan tahu kejatuhan-kejatuhan kita, kegagalan-kegagalan kita sendiri. Dan Alkitab bilang ahli-ahli Taurat itu dan imam-imam kepala sangat takut dalam hal ini karena apa? Mereka membenci dia karena mereka tahu, Yesus tahu persis siapa yang dia maksud sebagai pencuri itu. Mereka tahu oh, kalau hari ini dia obrak-abrik meja-meja pembeli, jangan-jangan besok dia obrak-abrik kursi-kursi kita di dalam bait suci ini. Jangan sampai kalau hari ini dia usir penjual-penjual ini, jangan sampai besok kita yang dia usir dari bait suci ini. Makanya mereka dengan benci, penuh kebencian, mereka merencanakan untuk bukan hanya membunuh, mereka Alkitab bilang membinasakan dia. Menariknya teman-teman kalau pelajari dua komunitas rohani paling besar di dalam agama Yahudi itu ada Farisi dan Saduki. Dua kumpulan ini saling bertentangan satu sama lain, tidak cocok. Mereka orang bilang apa? Gontok-gontokan, sering berdebat, berkelahi, tidak cocok. Mereka tidak seirama. Tapi justru dalam hal membunuh Yesus mereka justru jadi sahabat. Mereka sepakat sepanjang sejarah Yahudi dan Farisi hanya pernah bersepakat untuk membunuh Yesus. Itu ironinya di situ. Dan mereka itu bercokolnya di mana? Di dalam bait suci. Tapi ingat teman-teman, amarah dan penghakiman Tuhan atas kemunafikan itu nyata. Sebagaimana dia mengutuki pohon ara, sebagaimana dia menegur dengan keras orang-orang Farisi, Yahudi, ahli Taurat, dia pun tidak segan-segan untuk mendisiplinkan kita. Tapi kabar baiknya Alkitab bilang kalau Tuhan mendisiplinkan kita itu karena dia sayang, bukan karena dia benci. Jadi teman-teman harus ingat kalau sekarang mungkin kita rasa Tuhan lagi tegur kita, kabar baiknya saya mau bilang, engkau disayang. Kamu disayang, makanya Tuhan tegur kamu. Lebih baik Tuhan yang tegur kita sekarang, kalau Tuhan masih pakai manusia, Tuhan masih pakai khotbah, Tuhan masih pakai renungan, masih pakai orang lain untuk tegur, dengar teman-teman. Karena akan ada saat Tuhan pakai peristiwa-peristiwa tidak enak untuk tegur kita. Dan trust me, you won't like it. Kalian tidak akan suka. Saya pernah alami sampai orang Kupang bilang raroso, benar-benar raroso. Orang apa Indonesia, Jawanya bilang ngesot, benar-benar yang tidak berdaya lagi sampai angkat tangan Tuhan, ampun, cukup Tuhan, kan bisa lah. Jadi selagi Tuhan masih pakai manusia, Tuhan masih pakai firman, Tuhan masih pakai orang lain, tegur kita, dengar. Jangan sampai dia pakai peristiwa yang tidak mengenakan. Karena nanti 40 tahun kemudian setelah peristiwa ini terjadi, peristiwa yang paling tidak menyenangkan, yang paling menyakitkan bagi bangsa Yahudi terjadi. Di mana Jenderal Titus menyerang Yerusalem, hancurkan semua bahkan bait suci yang begitu megah dibangun, dipugar oleh Herodes. Tidak ada sisa lain selain dari tembok barat kalau tidak salah ya, yang sekarang kita kenal dengan tembok ratapan. Ada beberapa teman saya yang sekarang lagi di Israel, tiap hari mereka videokan foto upload tembok ratapan, dan itu mengingatkan saya bahwa inilah mengingatkan kita kalau kita hari ini punya kemunafikan, lihat tembok ratapan itu sebagai peringatan. Suatu hari kalau kita tidak bertobat sekarang, kita akan hidup dengan ratapan atas kemunafikan kita dulu. Jadi seperti biasa untuk mengakhiri bagian ini saya akan review kembali bagian terakhir, bagian yang sudah kita bahas. Saya bagi dalam dua bagian, fig tree atau kutukan terhadap pohon ara dan juga penyucian bait suci. Tentang pohon ara kita belajar pertama bahwa kerusakan Israel digambarkan dalam pohon ara yang berdaun tapi tidak berbuah. Sama halnya juga dengan gereja saat ini, kalau berdaun saja tapi tidak berbuah, undang kutukan. Kedua, kesemarakan agamawi adalah tipuan bagi orang-orang yang baru ingin mengenal Allah. Jadi hari ini kita jangan mengekspos diri sebagai orang yang terlalu wah secara rohani, karena kalau kita tidak sanggup hidup dalam kebenaran itu, kita menipu orang-orang yang baru mau mengenal Tuhan. Bagian ketiga, penyembah yang tidak menghasilkan buah mendatangkan kutuk. Bukan saja bagi dirinya, tapi bagi
orang lain juga. Kedua, mengenai bait Allah, hal pertama yang kita pelajari sebagaimana orang-orang dari bangsa lain dapat tempat dalam bait Allah. Gereja saat ini sebagai bait suci pun harus membuka diri, dan bukan hanya untuk sesama orang-orang dalam gereja, tapi harus membuka diri untuk dunia, justru untuk menjadi kesaksian. Bukan untuk menjadi sama ya, tapi justru menjadi kesaksian. Kedua, tentang bait Allah yang disucikan. Tuhan ingin hidup, kehidupan penyembahnya itu membawa orang masuk dalam hadiratnya, bukan malah membawa orang jauh dari Tuhan. Berikut, 3. Kemunafikan imam-imam dan orang-orang Yahudi membawa kutuk bukan hanya atas dirinya, namun juga bagi bangsa Israel. Hal yang sama bisa terjadi pada kita sebagai gereja zaman ini. Keempat, rumah Tuhan harusnya menjadi tempat orang berdosa diubahkan, bukan sebaliknya menjadi tempat persembunyian para pencuri dan orang-orang munafik. Hal terakhir, Tuhan membenci kemunafikan. Teman, ini saya rasa cukup keras teguran Tuhan hari ini ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama ditegur, teman-teman, bukan cuma teman-teman yang nonton hari ini, yang hadir, tapi juga saya secara pribadi tadi malam tuh saya rasa benar-benar Tuhan bombardir, ingatkan kembali kita semua tentang kemunafikan kita. Saya tidak tahu ya, kita masing-masing lebih kenal diri kita sendiri. Jadi saya berdoa semoga hari ini jadi awal kita berubah dan kita menjadi bait suci, bait Allah yang benar-benar diubahkan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Nanti sebentar teman-teman yang mau foto ini nanti saya share yang tadi bait suci ini, teman-teman bisa lihat di grup, nanti ntar saya share tentang gambar bait suci ini supaya teman-teman lihat, oh ternyata dalam bait suci itu ada tempat buat orang-orang tidak percaya di situ. Jadi kalau kita hidup sebagai orang Kristen, kalau bait suci itu ada tempat di mana orang percaya, orang non-Yahudi bisa datang kenal Tuhan, kita sebagai bait suci. Sekarang saat ini zaman perjanjian baru, kitalah gereja itu adalah bait suci, bait Roh Kudus. Kita harus jadi tempat juga di mana orang di luar Tuhan bisa mengenal Tuhan lewat diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau ingatkan kami Tuhan, agar kami tidak menjadi Kristen yang munafik, menjadi Kristen yang bertobat. Bukan hanya berdaun Tuhan, tapi menjadi Kristen yang berbuah. Tolong kami Tuhan, agar kami hidup menghasilkan buah. Bukan hanya hidup penuh dengan karunia roh, tapi hidup penuh dengan buah roh. Tolong kami satu persatu yang hadir saat ini Tuhan, agar kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan hidup dalam kebenaran firman. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan.